Burung itu tidak bisa berenang dan ikan tidak bisa terbang. Iya, betul. Jadi mereka itu punya kelebihannya masing-masing. Dan ya ikan ya pandai berenang, burung pandai terbang. Nah, jadi dan SMK 4 itu memberi dukungan di situ. Kami akan memberikan, misalnya kalian memang perenang, kami akan menjadikan kalian perenang yang handal. Gitu. Yang paling unik ya, waktu itu aku pernah jadi ibu. Dia orang Jawa tapi pertama kalinya kita bawain komedi, Kak. Biasanya kan kita bawainnya tuh kan yang serius, yang sedih gitu kan. Kali ini bawain komedi, itu bener-bener gimana caranya biar lucunya itu natural dan kebawa sampai penonton itu terhibur gitu. Itu menurut aku yang paling unik dan paling memorable ya bagi aku. Mas Tri, lihat nih, Jabran masak bawanya rumput. Gitu. Halo sahabat Edu, Tabik pun. Ya pun. Selamat datang di Tapis, talk show pendidikan dan inspirasi sekolah. Bersama saya Lala dan rekan saya. Halo sahabat Edu, perkenalkan saya Filardo. Kami dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung. SMK bisa, SMK hebat. Oke sahabat Edu, hari ini hari yang cerah ya Kak ya? Betul banget Kak. Jadi hari ini kita bakal ngebahas mungkin beberapa hal seputaran seni. Dan tentunya kita nggak bakal sendiri, kita ditemanin dengan 2 orang nantinya. Tapi nanti kita kenalinnya ya, kita ngobrol-ngobrol dulu berdua. Boleh. Sama Sobat Edu tentunya. Oke Sobat Edu, jadi gimana nih kabar Sobat Edu di rumah? Sehat nggak? Pasti sehat dong Kak. Nah, syukurlah kalau sehat. Nah Sobat Edu, kita bakal ngebahas tentang seni. Jadi kan orang kan berpikir bahwa sekolah itu adalah gudangnya prestasi, betul? Iya, betul sih, aku setuju. Nah, tapi kebanyakan orang itu berpikir kalau prestasi itu hanya sekedar MTK, Olimpiade, sains, fisika. Padahal kenyataannya prestasi itu banyak loh. Bisa jadi olahraga, bisa jadi kesenian, dan berbagai macam hal lainnya. Setuju sih aku sama Kak Filardo. Nih ya sahabat Edu, nyinggung soal seni tuh ya. Kalian sadar gak sih bahwasanya tuh banyak banget orang yang masih meremehkan soal seni. Kayak mereka cuman nganggap seni itu sebuah hobi ataupun sebagai pengisi waktu luang. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal bahas soal seni yang pastinya bakal ngerubah pola pikir kalian. Kayak gimana sih ya Kak, hobi kita bernyanyi, acting, foto-foto. Kalau diseriusin dan didukung oleh orang tua, sekolah tuh bisa jadi prestasi besar yang membanggakan. Karena sesungguhnya nih teman-teman, Sobat Edu, kalau sebenarnya itu hal besar itu muncul dari hal kecil. Betul banget Kak. Betul kan? Ya. Oke, maka dari itu tanpa berlama-lama ya, Boleh. kita sambut aja narasumber kita, Ibu Pembina OSIS kita, Ibu Mary Susanti, SPD MPD. Selamat siang Ibu. Halo Kakak Filardo dan Kakak Lala. Halo Ibu. Halo sahabat Edu. Ada senang banget diundang di podcast ini. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu untuk waktu luangnya. Maaf loh ngerepotin datang jauh-jauh cuman buat ngobrol bareng kita ya. Nggak jauh kok, cuman 10 langkah. 10 langkah ya Ibu. Nah sahabat Edu, kita ada bintang tamu lagi nih Kak. Iya, bintang tamu kali ini tuh seseorang yang luar biasa. Iya. Dia bergelut di dunia peraktingan, seni. Seni, terutama di bidang monolog. Iya, bidang monolog. Betul. Teater lah ya. Teater lah. Langsung aja, ini dia Naila Zahra Tahira yang biasanya kita panggil Ryu. Selamat datang Ryu. Halo Kak Filardo. Halo, Ryu. Kak Lala. Halo sahabat Edu. Tapi kalau dilihat-lihat ya Kak ya, Ryu ini kayaknya sesuai loh dengan nama panggilan. Cantik, imut, lucu. Anak-anak yang kalem. Iya, ya, betul Ryu. banget. Benar. Nah, tapi aku penasaran loh Ryu. Kesibukan kamu belakangan apa sih? Kalau aku kebetulan kesibukannya sekarang PKL sih Kak. Nah kebetulan aku itu PKL di RRI. Oh, di atau RRI. biasa disebut sebagai
Radio Republik Indonesia. Ngapain aja tuh di situ? Iya, tuh ngapain? Aku kebetulan di sana ditempatin di bagian editing, Kak. Jadi aku ngatur feed, terus aku edit feed kayak gitu sih. kurang Multi lebih. talent banget ya. Iya, keren sih. Nah, aku denger-denger nih di sela kesibukan kamu tuh habis membawa juara di FLS 3N ya. Betul banget, Kak. Kamu tampil apa sih? Teater monolog. Kak, benar. Nah, gimana nih perasaan kamu setelah kamu tahu bahwa kamu menjadi juara? Wah, jujur campur aduk banget ya. Kayak sedih, kaget, terus terharu juga pastinya. Karena teman-teman yang di sana kan juga keren-keren banget Iya, ya pastinya betul. penampilannya. Betul sih. Jadi waktu aku diumumin kalau aku itu menang, aku tuh langsung kayak jelek gitu, Kak. Kayak langsung terharu, bangga juga ngerasa kalau proses yang selama ini dijalanin udah terbayar gitu. Pasti sih Kak, aku kalau jadi Ryu juga terharu banget. Iya bener sih. banget. Apalagi kan kita semua tahu ya Ryu ini anaknya pekerja keras. Iya. Di sela-sela PKL dia sempet-sempetnya Sempet latihan loh. latihan. Luar biasa emang Ryu ini. Nih aku mau nanya dulu nih ya sahabat Edu ke Kak Filardo. Kamu tahu nggak sih Kak FLS 3N itu apa? Correct me if I'm wrong ya sobat Edu. Jadi setahu aku sih FLS 3N itu lomba seni. Kalau 2SN kan lomba olahraga, tapi kalau FLS 3N itu untuk lomba seni. Itu tuh dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah kalau untuk tingkatnya apa sih? Dia mulai dari kecamatan dulu ya. Kecamatan, terus lanjut ke kabupaten, provinsi, terus nasional. Harapannya sih nanti Ryu ini bisa sampai ke nasional sih. Amin. Itu doa terbesar Doa ya. kita semua buat Ryu ya. Ya betul. Nah untuk Ibu Mary nih, gimana sih perasaan Ibu melihat siswa kita tuh bisa bersinar di jalur seni seperti Ryu ini? Oh ya, kalau kami jelas sangat berbangga hati, terutama untuk anak-anak yang memang berprestasi. Jadi kita itu sangat memberi dukungan, apalagi sampai dengan menang, apalagi itu sampai dengan tingkat nasional. Kami sangat mendukung karena itu juga bisa membuat nama SMK 4 itu menjadi lebih global lagi. Oke, benar. Setuju ya aku sama Bu Mary. Iya setuju. Menurut aku mindsetnya bagus sih. Kan kebanyakan kalau zaman sekarang itu orang-orang berpikir kalau pendidikan itu cuman sekedar belajar ya Bu ya. Padahal nyatanya ketika kita mendalami lebih lanjut, belajar itu nggak hanya untuk pelajaran, tapi kita juga belajar di luar ya Kak ya. Kayak contohnya Ryu ini nih, belajar monolog, belajar observasi. Menurut aku itu adalah hal yang luar biasa sih. Tapi ya Kak dan sahabat Edu nih ya, banyak sih orang yang masih ngira kalau kita bagus di bidang non akademik itu kita melupakan akademiknya. Iya betul, padahal nyatanya enggak kan. Nah aku mau nanya nih ke Ryu, gimana sih cara kamu manajemen waktu kamu antara non akademik kamu dan akademik kamu? Nah, itu salah satu tantangan pastinya ya, Kak, bagi siswa kayak kita Iya ya. betul. Nah, kalau aku sih balik lagi ke manajemen waktu masing-masing ya. Kalau aku tips untuk sahabat Edu di rumah nih. Kalau aku itu tergantung skala prioritas. Aku kalau lagi waktunya belajar, aku fokusin banget belajar. Dan aku maksimalin waktu untuk latihannya itu mungkin di jam pulang atau di jam eskul gitu. Karena guru-guru di SMK 4 ini suportif banget Kak pastinya. Apalagi kalau aku lagi dispensasi gitu, benar-benar membantu banget. Jadi benar-benar didukung penuh ya sama sekolah. Benar-benar. Nah, pandangan Ibu nih bisa dong Ibu spill dikit bentuk dukungan apa sih yang pihak sekolah ini berikan nih untuk siswa-siswinya yang emang mau mengembangkan bakatnya, tetapi itu nggak tentang pendidikan saja gitu. Oke, iya. Jadi memang sebenarnya setiap sekolah itu kan mendukung apapun yang anak punya atau betul. bakat anak ya. Jadi memang SMK 4 ini prestasi itu bukan hanya di seni, tapi juga di akademik. Kayak kami waktu itu pernah menang LKS itu tingkat nasional. Terus terus O2SN juga pernah tingkat nasional itu di bidang olahraga renang, dan terus kita itu kalau FLS 2N alhamdulillahnya selalu maju ke nasional walaupun memang belum bisa mendapatkan prestasi nasional, tapi kami mewakili provinsi selalu itu tiap tahun itu. Jadi baik itu akademik non akademik kami sejalan. Nah bentuk dukungan yang kami berikan untuk
anak-anak itu kami memberikan moral dan material, seperti kami memberikan pelatih yang kompeten. Nah, kami juga memberikan absensi apabila anak memang tidak bisa mengikuti akademik. Sementara kami juga memberikan tempat latihan yang memadai dan alat-alat yang memadai gitu. Keren sih Kak. Keren. Nih jadi sahabat Edu di Skanpad tuh jangan ragu buat nge-explore bakat kalian ya. Karena selain di SMK 4 itu fasilitasnya oke, terus kita kayaknya punya banyak eskul ya Bu ya? Ya, Iya. eskul kita itu banyak sekali. Jadi ada olahraga itu banyak cabangnya, ya renang, badminton, Betul. voli, dan atletik ya. Terus itu lain-lain. Terus itu ada OSIS, terutama ada seni tari, ada seni musik tradisional, itu cabang dari kesenian ya. Ada seni tari, ada tari tradisional, ada modern dance, itu ada musik tradisional, terus itu ada teater. Nah ini yang digeluti teater. oleh si Rio. Rio ini kebetulan memang spesialisnya monolog ya. Nah terus itu ada teater, itu namanya teater ranting ya. Iya, teater ranting. Terus itu ada pastabel. iya, Pastabel. Apa itu pramuka. pastabel, Bu? Pastabel itu pecinta alam gitu. Ya, pecinta alam tapi tingkatannya di SMA ya, tingkatan menengah, SMK, tingkatan SMK, menengah ya. Kalau misalnya di tempat kuliah atau perguruan tinggi itu pecinta alam ya. Nah, terus itu kita juga ada pramuka, ada paskibra, bahkan paskibra kemarin juga kita ada yang menang juara nasional juga, walaupun masih harapan ya. Tapi kan kalau sudah tingkat nasional itu kami sudah sangat bangga sekali Betul gitu. sih. Berarti luar biasa banget SMK 4 ini ya. Iya. Jadi benar-benar difasilitasi ya Bu. Iya, betul. Benar-benar. Dan mungkin maaf mungkin ada yang belum tersebut ya, karena saking banyaknya eskul yang ada di SMK 4. Tapi yang pasti seluruh eskul itu kami fasilitasi, kami dukung secara moral dan material. Jadi beruntung sekali ya anak-anak yang mau mengembangkan. Jadi buat sobat Edu yang pengen daftar SMK 4 bisa nih. Cus saja langsung. kalian promo ya. Bentar lagi kan mau SPM. Oh, Betul iya. banget. Benar-benar. Nah, aku juga dengar nih Ryu, katanya kesenian SMK Negeri 4 Bandar Lampung ini bawa pulang piala banyak ya, berapa sih? Ada 9 Widih, kayaknya, Kak. 9. Wow, 9 Banyak ya. banget. Itu di lomba FLS 3N tingkat Benar-benar. Kota Bandar Lampung ya. Iya. Boleh dong sebutin 9 piala itu apa aja sih kejuaraannya? Iya. Oke, jadi benar banget Kak, kita dari ajang FLS 3N tingkat Kota Bandar Lampung, kita berhasil dapat 9 penghargaan, dan bahkan salah satu dari 9 penghargaan itu berhasil menuju ke provinsi loh Kak. Wah, Apa itu? yang masuk ke provinsi? Oke, jadi yang pertama itu ada dari cabang lomba tari kreasi, itu kita dapat juara 1 tingkat SMK, lalu ada juara 1 tingkat SMK juga di cabang lomba cerita pendek, ada juara 1 lomba fotografi tingkat SMK dan itu berhasil menuju ke provinsi. Lalu ada juara Luar biasa 1 lah. monolog dan juara 2 monolog, terus ada lagi juara 1 gitar solo, lalu ada lagi juara 3 poster digital, juara 3 Pokoknya banyak ya. Ya, film pendek ya. juara 3 film pendek. Oh, Bener banget iya, Kak, iya. saking banyaknya aku tuh sampai lupa gitu ya. Maklum sih aku kalau jadi Rio juga Karena lupa. aku juga, aduh apa aja ya. Iya, soalnya ada 9. Iya, ada 9, Keenamnya banyak itu banget. juara 1 semua. Kamu monolog ya berarti ya? Iya bener banget. Nah, monolog itu kan bukan suatu hal yang mudah ya Kalala ya. Iya. Nah, aku penasaran sih gimana sih kamu persiapan kamu sebelum lomba sampai kamu akhirnya Iya. bisa maju ke tingkat selanjutnya gitu. Persiapan kamu dan teman-teman kesenian yang lain nih gimana? Kalau kita yang pasti itu konsisten ya Kak, terus latihan terus, butuh waktu dan proses yang panjang ya. Betul. Kalau aku sih waktu itu observasi. Kebetulan kan aku bawa cerita tentang leak dari Bali ya. Oh, iya. Jadi aku cari tahu tentang kayak logat di Bali itu gimana. Terus kayak leak itu cerita latar belakangnya itu seperti apa. Kan yang aku bawa ini tuh kan tentang cerita legenda Rangda ya. Oh, Randa. Jadi aku lebih cari tahu lebih dalam lagi. Nah, uniknya Kak, di FLS 3N tahun kemarin dan kemarinnya lagi, Oh iya. kita sempat observasi langsung ke pasar.
Nyari apa kamu di pasar? Nyari buah-buahan. Jadi kita nyoba jualan langsung, Kak. Oh, jualan. Jadi kita coba langsung berjualan seperti orang-orang layaknya di pasar. Jadi kita mendalami karakter dengan cara berjualan, dengan cara ngomong langsung ke orang. Kan itu kan beda kan dengan Iya betul, benar, beda. benar. diri kita pribadi gitu sih, Kak. Kamu jualan apa emang sama tim kesenian lain? Aduh, waktu itu udah lama banget ya, sempet lupa aku jadinya. Berarti emang harus mendalami Iya. banget ya. Kalian sampai harus terjun langsung gimana sih ngerasain karakter seperti ini tuh gimana. Betul. Kalian Iya. harus tahu banget ya. Karena itu yang dinamai olah rasa, bener nggak aku? betul. Ah, betul kan? Aku sebenarnya main teater loh, Teater apa ya? teater tidur-tiduran. Dia jadi yang tidur aja. Ya aku gitu yang ya. tidur aja, aku sering ada loh di Indosiar. Kayaknya aku pernah nonton deh, Kak. Polisi tidur. Polisi tidur. Tidur ya. Bener-bener Oke, keren. Rio, kamu kan banyak nih main peran dari satu peran pindah ke peran lain. Nah, peran apa sih yang paling unik yang pernah kamu mainkan? Yang paling unik ya, waktu itu aku pernah jadi ibu. Dia orang Jawa, tapi pertama kalinya kita bawain komedi, Kak. Biasanya kan kita bawainnya tuh kan yang serius, Betul. yang sedih gitu kan. Kali ini bawain komedi itu bener-bener gimana caranya biar lucunya itu natural dan kebawa sampai penonton itu terhibur gitu. Itu menurut aku yang paling unik dan paling memorable ya bagi aku. Bener-bener sih. Aku juga nontonin itu sih. Kayak kamu bener-bener ngedalamin. Iya. Dan itu logatnya keren. Boleh dicontohin gak logat gimana tuh jadi ibu? Aduh, gimana ya? Lagi Mungkin- manggil anaknya itu ya. Iya, lagi manggil anaknya itu gimana ya? Tapi keren sih, Ryu ini tuh benar-benar mendalami dan acting dia tuh emang khas. Suara Iya. dia khas banget sih. Kayak gitu tuh kamu berlatih berapa lama sih, Rio? Berarti ya kurang lebih tergantung tenggat kita ya. Paling lama itu kita pernah berlatih sampai 3 bulan, Kak. Wih, Wow, 3 bulan. lama banget ya, lama juga. 3 bulan itu mengulang-ulang skrip yang sama dan peran yang sama. Pastinya butuh observasi, terus pendalaman karakter, terus reading juga. Gitu sih, Kak. Nah, aku kepo nih, gimana sih awalnya kamu bisa suka dan secinta itu sama teater? Dan Iya. aku juga kepo, apa sih peran pertama kamu waktu pertama kali kamu berkecimpung di dunia teater ini? Duh, kalau boleh jujur ya, aku waktu awal masuk itu gabut sih, Kak, sebenarnya. Gabut. Gabut. Jadi waktu aku masuk SMK 4 itu kan eskulnya banyak banget Bener-bener ya, Kak. banyak iya, banget. iya. Aku kalau bisa cap cip cup sih aku boleh ya, tapi kan jangan. Jangan. Jangan, Nanti jangan, nggak boleh. cocok. Nanti nggak cocok, nanti Iya. dimusuhin sama orang-orangnya ya. Jadi setelah aku lihat-lihat dan kayaknya cocok sama personality aku, kayak teater deh. Soalnya teman-teman aku bilang aku dramatis. Drama queen. Iya. Tapi kayaknya kamu juga drama queen deh. Aduh, mungkin cocok nih kakaknya. Aduh, Jangan jadi apa? jangan dia kalau masuk nanti jadi ini, jadi sapam. Jadi orang gila. Jadi orang gila. Cocok loh. Nah, peran pertama yang aku mainin waktu berada di teater itu, aku pernah jadi ibunya Raden Intan. Oh, itu tampil di mana? Tampil di sekolah. Oh. Dalam rangka apa itu Apa tampilnya? ya? Dalam rangka Acara kah? acara kayaknya ngundang seseorang dari luar deh. Oh, acara Oh. ini gak sih? Oh, Dis yang- Natalis ya? Iya, bener Dis banget, Natalis Kak. ulang tahun sekolah ya. Iya, itu pertama kali itu kelas 10 ya? Iya, bener banget. Berarti itu awal-awal banget kamu masih pik-pik ya? Iya. Merintis. Iya, masih Merintis. merintis. Sorry, perintis bukan pewaris. Aduh. Angkat tangan ya, sahabat Edu. Jadi kayak gitu ya. Kamu sebenarnya suka nggak sih menjalani acting? Apakah kamu ada tekanan kah tiap kamu latihan atau gimana gitu? Apa kamu enjoy? Iya, apalagi kan kamu setiap berganti peran itu namanya kita tuh berperan, kita kan harus mendalami olah rasa ya. Nah, itu ada nggak sih sampai yang berefek di kehidupan nyata kamu? Kayak misalkan kamu memerankan orang gila, sampai kamu kesehariannya ngikutin gitu kelakuannya. Jadi orang gila dong. Jadi orang gila. Gak mungkin ya sahabat Edu. Itu bercanda loh ya. Tapi beneran aku penasaran deh. Bisa dong di spill nih, ada nggak sih yang kayak gitu? Aku kalau sampai ke kehidupan nyata paling logat ya, Kak. Oke. logat. Kan aku kan dapat peran yang logatnya itu kan beda-beda kan. Kadang pernah ke Jawa, Batak, terus pernah ke ini kebetulan yang baru aku mau ke Lampung, Kak. Wih, Wih, mau ke Lampung nih. Gimana Kesini tuh? nih, kesini. Iya, Lampung kesini, ini. kesini. Nah,
Jadi kalau di dalam mempelajari itu aku sebenarnya nggak ada tekanan sih, karena dari akunya juga kan aku suka gitu kan belajar bahasa, terus kayak emang dari diri aku sendiri kan emang udah passionnya kayak gitu. Jadi kalau kita ada kemauan pasti ngejalaninnya juga asik Kak. Bener Bener. sih. Nah, Karena- sahabat Edu, Karena apa tuh? ya Yes. didengar ya, kalau kita ada niat, ada kemauan itu pasti bisa. Jadi jangan males-males. Iya, karena ketika kita itu mencintai sesuatu yang kita lakukan, pasti yang kita lakukan itu menjadi berkah. Yes. Kata-kata hari ini. Iya. Lanjut tuh, tadi sampai Oke, mana sampai itu? mana tadi? Lupa deh. Sampai ke logat dan lain-lain Logat. ya. Logat, kira-kira kamu logat yang paling kamu kuasain tuh apa sih sekarang karena kamu sering acting? Kalau aku sih yang paling aku kuasain tuh di Jawa ya Kak. Oh, Jawa. Coba ngomong Jawa, Iya, ngomong Jawa. coba. Kebetulan mungkin orang Oh, Jawa. orang kali ya. Jawa ya? Kebetulan aku orang Padang Kak. Waduh, mentalnya jauh beda pulau. Dari Padang ke Jawa. Gimana kamu ngomong Jawanya coba? Kayak waktu itu salah satu logatnya mungkin oh ini nih. Lastri, lihat nih, Jabron masak bawanya rumput. Gitu mungkin ya. Tuh, Nonton sahabat Edu, emang luar biasa loh. Rio ini bahkan ketika kita langsung praktik di sini dia langsung langsung kena gitu ya. Ya, jadi dia tuh sahabat Edu nggak lupa gitu loh sama logat-logatnya, kayak masih terbawa ya. Itulah gunanya kita berlatih. Betul sekali. Nah, Rio, kan ini udah berjalan berapa lama sih kamu mendalami ya? Iya. Mendalami teater ini? Mungkin udah hampir 1 tahun lebih ya Kak. Ada nggak sih kamu rasa bosen gitu? Oh iya, rasa bosan. Kalau aku sih enggak ya, karena peran-peran yang dimainin juga beda-beda, dan kan setiap perlombaan itu kan kita selalu ganti-ganti ya, nggak mungkin mainnya itu doang gitu. Dan proses latihannya pun nggak sebentar, jadi kalau bosen sih kayaknya nggak pernah ya. Jadi malah lebih ke dapat ilmu baru gitu bener ya. banget, Kak. Karena tiap peran, tiap latihan tuh ada aja yang baru Iya gitu bener, ya. ada aja yang baru. Setuju sih aku. Nggak mungkin bosan kalau emang di bidang seni itu ada aja Asik improve-nya. banget. Karena seni itu mengeluarkan ekspresi, wes. Dia kenapa ya sahabat Edu? Aduh, Udah ya. udah kali ya. Kayaknya ini udah terlalu jauh kayaknya kita ya. Iya. Ngobrol-ngobrol Nah, ini santainya. terakhir nih Ibu Riu, sebelum kita menutup Iya, menutup. acara ini, boleh dong pesan dari Bu Mary Iya, dan juga Riu untuk para sahabat Edu di yang rumah. ada di rumah. Oke, halo sahabat Edu, jangan lupa ya daftar ke SMK 4. Waduh, promosi nih jadinya. Jadi promosi ya. Tapi yang pasti ya, SMK 4 itu memberikan fasilitas, memberikan dukungan, memberikan tempat ya, baik itu moral dan material ya. Jadi kami selalu mendukung apapun yang kalian punya atau mempunyai bakat apapun itu kami akan selalu mendukung. Jadi memang bakat itu bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik, dan Ibu percaya setiap manusia itu punya 8 kecerdasan yang berbeda-beda. Apa Nah, aja tuh, Bu? aduh Ibu lupa juga. Aduh. Tapi yang pasti burung itu tidak bisa berenang dan ikan tidak bisa terbang. Iya, betul. Jadi mereka itu punya Kelebihannya kelebihannya Kelebihan masing-masing, masing-masing. dan ya ikan ya pandai berenang, burung pandai Pandai. terbang. Nah, jadi dan SMK 4 itu memberi dukungan di situ. Kami akan memberikan, misalnya kalian memang perenang, kami akan menjadikan kalian perenang yang handal. Widih, luar biasa SMK 4 ini. Tepuk tangan dong buat SMK. Luar biasa. Kalau dari Rio nih, apa sih pesan, mungkin tips and trick atau mungkin pesan-pesan Iya. untuk sobat Edu di rumah biar sobat Edu ini termotivasi ke depannya gitu? Oke, untuk sahabat Edu di rumah, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, karena waktu di masa muda itu nggak bisa diulang lagi ya Kak ya. Bener-bener, jadi kalau kalian punya passion, punya hobi, lakukanlah dan salurkanlah dengan baik. Karena bisa jadi sesuatu hobi atau passion kalian itu bisa jadi sesuatu yang membanggakan ke depannya gitu. Oke. Kalau mereka ada pesan, aku juga ada pesan. Apa tuh Kak? Kalau pesan dari aku mungkin sobat Edu, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk menjadi yang termuda di dalam ruangan, karena ketika kita itu berusaha, yakinlah Tuhan itu pasti meridoi ya.
Oke, jadi itu sekian obrolan kita hari ini bersama Ibu Mary dan juga Ryu, Sobat Edu. Jadi walaupun obrolan kita ini seputaran seni dan juga santai, tapi strict to the point dan juga ngedaging banget. Iya, jadi kita udah paham gitu ya. Betul. Dan kesimpulan dari episode kali ini ya teman-teman, prestasi itu nggak hanya lewat satu muka ya. Ada banyak muka. Ada banyak cara ibarat kata. Kita juga bisa lewat apa ya? Lewat yang lain gitu. Iya, Kita ada bisa olahraga, seni apalagi tuh ya. Iya, seni banyak banget loh. Benar. Ya kayak di tema kita hari ini. Ya pokoknya kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Mary dan juga Ryu udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya sehari-hari untuk datang bersama kita di Tapis nih. Pokoknya terima kasih. Dan juga untuk sahabat Edu yang ada di rumah, terima kasih udah nonton podcast kita Iya. ya dari awal sampai akhir. Semoga dari podcast kita ini kalian bisa menyerap ilmu-ilmunya ya. Bisa termotivasi, bisa lebih berkembang ke depannya. Betul. Pokoknya nantikan terus episode kita selanjutnya di sini. Di sini. Oke. Aku Lala. Dan aku Filardo. Kita pamit undur diri. Tetap kreatif, tetap berprestasi. See Sampai you. jumpa.